Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, kita sharing perihal perbaikan buat teman-teman yang sudah pernah mampir ke garasi taksi. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada saya sama Om Hasim sama tim yang lain. Memang untuk masalah mekanik, masalah teknis yang menangani Om Hasim. Jadi supaya lebih tertata ke depannya lah. Karena kan sebelum-sebelumnya masih mungkin kadang-kadang saya, kadang-kadang Om Hasim, kadang-kadang nanti kedepannya kita plot Om Hasim untuk sebagai monitoring perbaikan. Jadi memang perbaikan di kita sebagian orang bilang relatif murah, tapi kita juga nggak mau nanti pengerjaan kita sembrono lah, tidak sesuai standar atau asal-asalan. Nah, kemarin saya ngobrol sama Om Hasim, jadi kebetulan saya memang diskusinya dengan beliau. Jadi kita diskusi perihal teman-teman yang masuk ke garasi taksi. Jadi memang ada dua masalah yang mesti kita selesaikan. Tapi sebenarnya ini semua akan jadi apa ya? Akan jadi bahan pertimbangan kita juga di garasi taksi. Jadi gini. Awal garasi taksi berdiri, ini kita ngobrol ya, supaya teman-teman mungkin nanti punya gambaran. Jadi nggak apa-apa, kita di garasi taksi itu terbuka. Teman-teman maunya bagaimana, enaknya bagaimana, kita terbuka aja. Karena kita nggak mau saklek-saklekan, oh mesti begini, bla bla, nggak, kita nggak begitu. Jadi awal garasi taksi berdiri, dulu itu kita memang semua akan berasumsi bahwa bengkel itu mesti servis. Jadi hampir sama dengan teman-teman lah. Kalau nggak servis ya sama aja dengan dealer gitu. Nah, jadi kita juga sama persepsinya seperti itu. Nah, seiring berjalan ke sini, berjalan, ternyata itu tidak efektif. Tapi tidak 100% ya. Tidak 100%, karena kan kita menghadapi berbagai macam customer atau berbagai macam owner yang memang secara keuangan juga berbeda-beda, secara kebutuhannya juga berbeda-beda, secara kemauannya juga berbeda-beda. Jadi itu yang akhirnya kita berubah. Nah, ketika di servis, itu banyak trouble. Jadi banyak trouble itu misalnya kita servis seal master rem misalnya. Nah, ternyata di servis seal master rem sering rusak, bentar-bentar rusak. Nah, jadi terkadang kita tidak profesional di mata customer. Kenapa? Baru sebulan kok jebol lagi? Nah, itu kan masalahnya ada di mana sebenarnya? Kok baru sebulan jebol? Nah, setelah kita bertahun-tahun, 2-3 tahun pengalaman itu, akhirnya kita putuskan ada beberapa spare part yang memang tidak akan bisa kita repair. Kecuali memang customernya mau bawa barang sendiri, minta tolong di repair dengan segala resikonya, itu nggak ada masalah sih. Kita nggak, balik lagi kita akan berdiskusi dengan teman-teman yang punya mobil. Jadi kita tidak saklek mesti begini, tapi kan kecuali memang dari kita misalnya ini nggak bisa, harus diganti. Kalau memang misalnya nggak diganti, nanti resikonya begini, itu nggak ada masalah juga. Jadi buat teman-teman, jadi garasi taksi ada dua, teman-teman boleh nanti diskusi sama kita, misalnya mau dirapihkan serapih-rapihnya, yang kira-kira mau rusak atau mau rusak mohon diganti dengan barang terbaik misalnya. Nah, itu diskusi aja sama kita. Atau teman-teman misalnya minta tolong dirapihin tapi yang masih bagus atau masih bisa di repair dulu karena memang pemakaiannya jarang, itu boleh, silahkan. Nanti kita akan coba tekan biayanya supaya nanti sama-sama enak lah. Kalau memang mau rapi ya begini, kalau mau misalnya mau perfeksionis memang begini, atau mau misalnya sekedar mobil layak lah, nanti biayanya begini gitu. Nah, nanti kita diskusi sama teman-teman itu baiknya seperti apa, dengan tidak mengurangi kelayakan kendaraan ya. Misalnya kelayakan kendaraan ini misalnya yang rem mesti direpair atau master segala macam, menurut kita nggak bisa. Tapi kira-kira kita bisa repair, kita akan diskusikan buat teman-teman itu untuk di repair. Nggak apa-apa, nanti kita diskusikan sama teman-teman mekanik supaya nanti mungkin biayanya juga nggak terlalu besar, karena memang benar. Jadi kadang-kadang kita begini ya,
Di teman-teman mekanik itu gini, misalnya saya kan akan bilang ke teman-teman mekanik, lakukan yang terbaik, tidak boleh ada yang komplain. Itu sama teman-teman mekanik. Otomatis teman-teman mekanik ada rasa ketakutan ketika misalnya ada komplain dari teman-teman. Nah, itu yang dua sisi yang kita agak gimana ya? Ya jadi kayak bertentangan lah. Satu sisi saya nggak mau komplain, tapi satu sisi harganya akan tinggi. Nah, satu sisi mekanik juga karena saya misalnya komplain, mekanik ya udah ganti aja daripada nanti komplain. Nah, itu yang jadi permasalahan di bengkel. Nah, makanya mungkin bengkel-bengkel sebagian seperti itu. Jadi kita coba diskusikan buat teman-teman. Nanti kita juga akan diskusi dengan teman-teman mekanik. Tentu ini juga perlu persetujuan teman-teman dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya. Misalnya ada barang yang memang misalnya terot, oh nggak apa-apa kalau belum pernah di repair, kita repair, kita press ulang misalnya. Kalau memang jarang dipakai juga nggak ada masalah. Nah, jadi masih bisa lah barang setahun. Misalnya teman-teman punya napas, misalnya harusnya budgetnya sekian jadi sekian, itu nanti kita bisa bicarakan. Jadi nggak usah takut teman-teman. Silahkan mampir ke garasi taksi. Nanti kita lagi beberes, lagi bebenah baiknya bagaimana, kira-kira bagaimana. Karena memang harga spare part sekarang juga udah mulai naik, memang juga tinggi. Jadi memang agak sulit di spare part. Kalau memang teman-teman misalnya mau lebih murah, teman-teman mungkin bisa beli sendiri. Cuma kan resikonya teman-teman mungkin nggak tahu merek yang bagus apa. Terus kalaupun misalnya mereknya bagus, ini KW apa enggak, itu yang jadi masalah. Kalaupun di saya, misalnya saya beli di offline lumayan mahal juga. Jadi di offline tuh udah lumayan mahal. Nah, kalau kita misalnya di stok, misalnya saya nyetok, kan sebagian saya nyetok. Kalau saya nyetok misalnya ada dana, itu pasti saya stok. Jadi paling nggak budgetnya itu nggak terlalu mahal buat teman-teman. Tapi kalau nggak ada, mau nggak mau saya belinya offline. Dan beli offline itu harganya lumayan lebih tinggi lah dari online. Jadi itu mohon harap maklum teman-teman, diskusi mau bawa barang sendiri boleh, mau di repair juga boleh, atau mau diganti sebaik-baiknya juga boleh. Silakan teman-teman mampir ke garasi taksi untuk perbaikan mobil unit apa aja, kira-kira kaki-kaki misalnya mesin segala macam. Teman-teman baiknya diskusi dulu aja supaya kita nggak apa ya, nggak ada nggak enak-enakan lah. Nanti kita bongkar, kita diskusi baiknya bagaimana. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.